Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi dengan NIM 230301056. Saya dari Prodi Manajemen Informatika kelas A, jurusan Ilmu Komputer, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Tujuan saya membuat video ini adalah sebagai bukti saya melengkapi tugas presentasi KP dengan membuat video yang menjelaskan tentang proyek yang telah saya buat selama saya pelaksanaan KP kurang lebih 2 bulan lamanya. Baik, langsung masuk ke slide pertama. Di slide pertama saya menampilkan tentang judul sistem yang telah saya buat, tempat KP, dosen pembimbing maupun waktu pelaksanaan KP. Judul sistem yang telah saya buat adalah Sistem Manajemen Aset Desa atau ini singkat dengan SIMAT dengan fitur kodifikasi dan pelabelan QR Code. Tempat pelaksanaan KP. Pelaksanaan KP yang saya lakukan berada di kantor desa Cinta Damai, Kecamatan Tapung Hilir. Kemudian dosen pembimbing saya adalah Bapak Yandiko Saputra, SY, ST, MKom. Waktu pelaksanaan KP saya itu selama kurang lebih 2 bulan lamanya, yaitu dari tanggal 21 Juli 2025 hingga 21 September 2025. Kemudian masuk ke slide 2. Di slide 2 ini membahas tentang latar belakang masalah. Nah, masalah utamanya adalah proses pengelolaan aset desa itu masih dilakukan secara manual, seperti menggunakan buku inventaris maupun spreadsheet, sehingga rentan melakukan kesalahan dan tidak transparan. Contohnya itu seperti hilangnya lembaran kertas buku pencatatan maupun hilangnya file-file yang telah disimpan. Nah, ada tuntutan tata kelola pemerintah desa yang baik dari transparansi, akuntabilitas maupun efisiensi. Kemudian solusi untuk menangani permasalahan ini adalah membuat transformasi digital menggunakan teknologi informasi untuk manajemen aset. Kemudian saya mengusulkan sistem yang bagus untuk menghadapi permasalahan ini. Usulan yang digunakan adalah dengan membuat pengembangan sistem manajemen aset desa atau SIMAT dengan fitur kodifikasi dan pelabelan QR Code. Kemudian masuk ke slide selanjutnya, yaitu batasan masalah dan tujuan. Batasan masalah yang telah saya ambil yaitu pertama, fokus pada siklus hidup aset mulai dari pengadaan, inventaris, pemeliharaan hingga penghapusan. Kemudian aktor sistem. Nah, di sistem aktornya ini terdiri dari 3 aktor yang masing-masing memiliki role yang berbeda-beda. Aktor yang pertama yaitu admin, yaitu berfungsi untuk mengelola akun pengguna seperti membuat akun untuk pegawai desa dan kepala desa maupun mengedit-edit dan menghapus akun. Kemudian yang untuk aktor pegawai itu memiliki hak akses yang benar-benar full untuk di sistem. Dia sebagai operator sistem baik dari input maupun juga edit. Kemudian kepala desa. Kepala desa ini role-nya hanya memberi persetujuan dari aset yang telah diajukan oleh pegawai sebelumnya. Kemudian tujuan saya membuat sistem ini ialah yang pertama, membangun aplikasi manajemen aset desa berbasis web yang modern. Kemudian mengimplementasikan kodifikasi otomatis dan pelabelan QR Code sesuai SOP. Masuk ke pelaksanaan kerja praktek. Lokasi dan waktu yang saya ambil untuk pelaksanaan KP yaitu di kantor desa Cinta Damai yang kurang lebih 2 bulan lamanya. Foto-foto yang berada di sebelah kanan ini sebagai bukti bahwasanya saya telah melakukan kerja praktek di kantor desa Cinta Damai. Kemudian teknik pengumpulan data. Di sini saya mengambil 2 teknik. Yang pertama yaitu wawancara, yaitu melakukan tanya jawab dengan kepala desa dan pegawai desa mengenai apa-apa saja yang menjadi kendala dalam pencatatan manual ini. Kemudian observasi. Saya mengamati proses pencatatan dan pemeliharaan aset yang masih berjalan. Kemudian metode pengembangannya dimulai dari analisis kebutuhan, kemudian desain, kemudian implementasi, kemudian pengujian, hingga melakukan pemeliharaan. Kemudian penjelasan proyek KP.
Nama sistem project yang telah saya buat adalah SIMAT. Singkatannya itu Sistem Manajemen Aset Desa. Kemudian platformnya yaitu berbasis web. Dengan teknologi yang saya gunakan ialah framework Laravel 9, PHP, database MySQL. Fungsi utama dari sistem yang telah saya buat ini ialah menggantikan pencatatan manual yang masih rentan terhadap kesalahan seperti hilangnya pencatatan buku dan juga hilangnya file-file yang telah dibuat. Nah, dengan sistem digital yang saat ini saya buat akan menjadi terintegrasi untuk mulai dari pengadaan, pelacakan, hingga pelaporan aset. Masuk ke slide berikutnya yaitu fitur unggulan dari sistem ini. Nah, di sistem ini fitur unggulannya yaitu kodifikasi otomatis dan juga membuat QR code. Kodifikasi otomatis itu maksudnya sistem akan memberikan nomor unik secara otomatis untuk setiap aset agar tertib administrasi. Kemudian di pelabelan QR code, yang pertama setiap aset memiliki QR code yang unik-unik dan pastinya berbeda. Kemudian yang kedua memudahkan inventarisasi. Dengan cukup men-scan menggunakan kamera HP yang akan menampilkan detail aset, sejarah perolehan, dan juga lokasi. Kemudian gambar QR yang di samping ini merupakan contoh dari hasil sistem yang telah membuat QR code dan juga kodifikasi otomatisnya. Di sini jelas nampak kodifikasinya yaitu per tahun 2025 002, dan ini adalah gambar dari QR code-nya. Kemudian aktor dan alur sistem. Di sini saya mengambil contohnya itu di alur diagram use case. Di gambar use case diagram sudah jelas terdiri dari 3 aktor, yaitu admin, kepala desa, dan juga pegawai. Admin hanya bisa melakukan pengelolaan pengguna. Dia itu cuma bisa mengedit, membuat akun untuk para user. Sedangkan kepala desa hanya bisa melakukan memverifikasi pengajuan dari pengajuan yang telah dilakukan oleh pegawai. Kemudian pegawai bisa memiliki hak akses penuh terhadap sistem, seperti mengelola vendor, mengajukan aset baru, mengelola aset tetap, mengelola jadwal pemeliharaan aset, hingga membuat laporan. Namun yang pasti dari semua fitur ini harus include terlebih dahulu dari login. Admin mengelola akun pengguna, tambah ataupun hapus akun. Kemudian pegawai mengajukan aset baru, mengelola vendor, mengatur jadwal pemeliharaan, hingga cetak laporan dalam bentuk file PDF. Kemudian kepala desa memverifikasi pengajuan setuju atau penolakan aset dan melihat daftar aset, yaitu view only. Nah, di sini alur bisnis utama yaitu saya mengambil flow pengadaan. Dari gambar ini menunjukkan alur dari pengadaan aset. Pengajuan, mulai dari pengajuan, pegawai input data aset dan vendor, statusnya itu masih dalam keadaan pending. Kemudian memverifikasi, kepala desa mengecek pengajuan. Jika setuju, maka status akan berubah menjadi approve dan akan masuk secara otomatis ke inventaris aset tetap. Jika melakukan penolakan, status akan berubah menjadi reject dengan kepala desa memberikan alasan kenapa melakukan penolakan. Kemudian laporan, pegawai dapat mengunduh laporan daftar aset dalam format PDF. Kemudian kesimpulan dari proyek ini ialah implementasi sistem manajemen aset desa atau SIMAT berhasil mentransformasikan tata kelola aset dari metode manual menjadi sistem terkomputerisasi yang secara signifikan meningkatkan efisiensi waktu dalam pencatatan dan pelaporan. Penggunaan basis data terpusat menjamin akurasi dan keamanan data yang lebih baik dengan meminimalkan risiko kesalahan manusia maupun kehilangan data. Selain itu, fitur verifikasi otomatis dan integrasi pelabelan QR code terbukti mengoptimalisasi proses inventarisasi, memungkinkan pelacakan aset dilakukan secara cepat dan akurat melalui pemindaian perangkat seluler, sehingga sistem ini menjadi solusi efektif dalam memenuhi kebutuhan administrasi aset di kantor desa Cinta Damai. Baik, mungkin sekiranya segini saja video penjelasan mengenai sistem yang telah saya buat selama saya pelaksanaan KP di kantor desa Cinta Damai yang kurang lebih 2
bulan waktu pelaksanaannya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Apabila saya ada penyampaian kurang jelas, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.